Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahran lil mu'minin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Jemaah yang Ramadan, alhamdulillah kembali kita menyelesaikan sholat sunat siang Ramadan malam yang ke-29. Maka tinggal satu malam lagi kita akan mengakhiri Ramadan kita dengan takbiran di malam Rabu. Maka pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan menguraikan dengan tema mari kita kenali puasa kita ini pada tingkatan yang keberapa atau tingkatan yang mana. Ada beberapa paham atau pendapat ulama tentang penggolongan tingkatan-tingkatan puasa. Ada yang disebut dengan puasa awam atau puasa yang paling rendah. Maka mari sama-sama kita mengenali ciri-cirinya. Apakah puasa kita ini termasuk puasa orang awam, atau puasa orang awas, atau puasa orang beriman, atau puasa orang yang bertakwa, atau puasa orang yang awasul awas. Yang pertama, tingkatan puasa orang awam. Ciri-cirinya ia menahan lapar dan haus di siang hari. Tapi semua selain daripada yang dua itu mereka tetap melaksanakan, seperti berbohong, kemudian menggunjing, mengupak itu maksudnya itu jangan dibiniannya apa caranya. Nah itu. Jadi kemudian memfitnah, ada aja ya. Membuat nih. Kemudian tidak bisa menahan emosi. Kemudian ia suka bergibah. Diperhatikan. Jadi ini kadang-kadang pasti kita ini godaannya karena siang ini perintahnya adalah di bulan Ramadan itu siang. Maka orang yang melaksanakan saum itu rukmin, yang diperintahkan, yang dikendalikan itu adalah rukmin, yaitu jiwa kita. Selama Ramadan ini bukan hanya siang sampai malam, karena siang, perintah siang itu adalah di bulan Ramadan dikendalikan. Karena bulan Ramadan adalah bulan pensucian. Nantinya setelah selesai bulan Ramadan diperintahkan memelihara kesucian. Jangan baju sudah Ramadan ini dipakai, berusahalah menjaga supaya jangan ringan baju itu. Kalaupun ringan pada Ramadan jangan pulang bertapas. Sama ini. Jadi selama Ramadan ini kan ada yang lain lagi khusus pensucian. Maka selama pensucian ini janganlah dibatalkan pensuciannya ini. Dibatalkan dengan berbuat ghibah, menggunjing, memfitnah, mengumpat, berbohong. Inilah apa yang didapat hanya lapar dan haus. Adakah pahalanya? Tidak ada pahalanya. Puasa dan tidak ada pahala sama sekali. Ini perhatikan di sini. Orangnya puasa karena ia tidak makan dan tidak minum. Satu. Tapi yang lain los. Kemudian ada tingkatan puasa orang yang beriman. Nah, orang yang beriman kenapa? Karena perintahnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Diperintahkan berpuasa kepada orang-orang yang beriman.
Bagaimana cirinya orang-orang yang puasanya orang yang beriman? Di sini selain menahan lapar dan haus, ia bisa memungkinkan daripada proses kualitas jiwanya untuk menjadi takwa. Takwa ini orang beriman. Hendak sehari tahaninya, kemudian hendak berucap tahaninya, kemudian aja orangnya, senyum aja orangnya. Kenapa? Senyumnya itu adalah menahan. Ia mengendalikan agar emosinya tidak keluar, agar mengumpat ia tidak tahu, hasad ia tidak tahu, sombong, berdusta. Apabila ditanya ia diam karena ia takut berdusta. Ini orang-orang yang beriman. Ciri-ciri puasa orang yang beriman, ciri-cirinya. Kemudian ujiannya kapan orang puasa yang beriman? Saat berbuka. Ini saat berbuka. Makanya ini di konsep yang terdahulu, ini konsep tahun berapa? Sudah dicatatkan, sudah dikonsepkan beberapa hadis yang bahkan Al-Qur'annya pun jelas ternyata setelah koreksi di sini dicatat orang puasa yang beriman itu ialah ketika ditentukan pada saat berbuka. Tingkatan puasa orang beriman ini ia sukses menjalankan puasa, ia sukses mengendalikan hawa nafsu, tapi ia gagal ketika berbuka. Maka ini tingkatannya adalah puasa orang beriman, pahalanya kurang. Ya, itu nilai puasanya yang kurang. Contohnya seperti apa? Karena di sini disunahkan, Nabi memerintahkan, mulailah berbuka dengan kurma atau air. Nah, di sini ini hadisnya jelas. Kemudian apa yang disebut saat mengendalikannya, yaitu ketika hadirnya selain air dan kurma. Itu pengendalian yang benar-benar. Apakah kita mampu mengendalikannya atau tidak? Inilah yang disebut ingat tingkatan puasa orang beriman. Nilai puasanya yang berkurang, kadarnya yang berkurang, kadar puasa. Sedangkan puasa orang yang beriman ini adalah ia memproses agar bisa merubah kualitas jiwanya menjadi takwa. Itu puasa orang beriman. Ia berproses, ia tangguhkan jiwanya untuk mencapai derajat takwa yang disebut dengan tasakur. Maka godaan orang puasa beriman ini adalah ketika ia berbuka. Ia tahan sebulanan tidak mengerjakan 10 penyakit hati. Ia tidak berbohong, tidak mengumpat, tidak bergibah, tidak memuji. Ia tahan sebulanan. Tapi ia tidak tahan ketika ia berbuka. Padahal kalau kita pikir-pikir, selain di bulan puasa, kenapa kita itu kada mau begitu berwadai yang banyak, padahal bebas kada dibatasi waktunya. Sehat, apakah wadai itu hanya di bulan puasa, dek? Selain bulan puasa ada banyak wadainya. Sehat, kenapa kita bukan? Itu sudah bulan puasa, hendak bukan? Tabalik. Nah, jadi inilah yang disebut dengan iftar. Proses mencapai ampunan Tuhan. Proses, bukan salah. Kita tidak mengatakan salah. Maka proses iftar itu adalah ketika detik-detik berbuka. Itu penentuannya. Jadi cirinya itu puasa orang yang beriman. Kemudian ada tingkatan puasa khawasul khawas, yaitu ini adalah orang yang berpuasa dengan menahan lapar dan haus dan jiwa mutmainnah, membersihkan rohaninya dari selain Allah yang bisa memusyrikkannya. Ia hanya berserah diri kepadanya, bersatu dengannya, berada dalam keesaan dan Allah. Ini cirinya. Jadi puasa orang yang sudah takwa. Kalau puasa orang beriman ini hanya menuju kepada proses takwa. Kemudian puasa orang yang takwa adalah puasa orang yang
menunjuk kepada orang yang disebut muslimun, orang yang selamat. Nah, jadi bikin saja ciri-ciri puasa atau tingkatan puasa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Bukhari yang meriwayatkan, man lam yada qaula yuri wa amala bihi wa jahad. Ini terangkan barang siapa tidak meninggalkan perkataan zur, dusta, mengumpat, memfitnah, bersengketa, berbuat onar, dan bersikap jahil. Walaisa lillahi khazatu fi an yada'a ta'amahu wa sarabahu. Dikatakan di sini, maka tidak ada hajat bagi Allah ia meninggalkan makanan dan minuman. Maksudnya, maka tidak ada hajat, artinya maka Allah tidak merintangi, Allah tidak berkeinginan ia meninggalkan makanan dan minuman. Hanya itu yang dipikirkan. Sebuah hadis dari Bukhari riwayatnya yang diambil dari Abu Hurairah sanadnya, Rasulullah telah menerangkan hal tersebut. Jadi mari kita koreksi amalan-amalan puasa kita selama bulan Ramadan berada pada tingkat yang mana. Padahal cuma beberapa menit kita menahan ini sudah berulang-ulang kita sampaikan. Tidak lain kita hanya mengharapkan agar kita semua bisa mendapatkan derajat yang takwa, agar muslimun, agar mutmainah, agar muttaqin, sehingga semua nantinya ada yang berharap masuk ke dalam 70 golongan orang-orang yang selamat, dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa koreksi. Jadi kalau kita umpamakan kita ini sebulan masih berada di dalam mesin cuci, baru dibangkit lagi. Kada ada marugianan, kada ada yang harus diperbuat selain digiling, tidak ada yang diperbuat selain digosok, dicuci, dibersihkan, tidak ada. Maka hindarkanlah, diperintahkan sebulan ini memang sebulanan, hindarkanlah. Nah, jadi perhatikan di saat berbuka. Kemudian diperintahkan lagi setelah berbuka dengan mendahulukan kurma dan air. Kemudian ia salat, maka setelah salat sempurnakanlah berbuka. Nah, jadi ini ada perintahnya di sini. Disempurnakan, diperintahkan untuk menyempurnakan ia berbuka. Kalau menyempurnakan inilah yang tidak ada batasan, tapi di sini dijelaskan tidak melampaui batas. Jadi sempurnakan berbuka kita itu setelah sholat, karena pada hakikatnya orang yang berbuka dengan air dan kurma ia mensucikan, benar-benar bersih, benar-benar ia tidak ada lagi noda. Maka ketika tidak ada noda, ia langsung menyebut Allahu Akbar. Setelahnya perintahnya, nur ini atau roh ini ingin dijadikan manusia, inilah yang disebut dengan sempurnakanlah berbuka. Jadi prosesnya ini adalah ketika kita selesai berbuka, sholat maghrib, baru sempurnakan berbuka. Kemudian di sisa hari, di sisa malam Ramadan ini, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Qadar, bahwasanya para roh dan malaikat turun ke bumi untuk menyampaikan ucapan selamat dan sejahtera. Coba kita bayangkan, saat orang tua kita meninggal, kita menangis, kita meratapi, tapi sadarkah pada malam hari ini, pada malam Ramadan mereka yang meratapi kita?
Kenapa? Ada banyak, tapi kita tidak tahu. Mereka meratapi anak cucunya, ponakannya, keluarganya ketika hadir Ramadan. Ia menyia-nyiakan Ramadan. Bayangkan, roh yang sudah pulang atau manusia yang sudah meninggal, ia sudah bertemu, tahu sudah jawabannya. Mungkin seperti kita selama hidup masih bertanya-tanya, dan kayak sejarah bertemuan lawan Tuhan. Mereka sudah bertemuan dengan Tuhan, ia sudah kembali, ia sudah tidak membicarakan hukum lagi. Makanya ia tahu, makanya ia meratap. Ada yang meratapi karena bagaimana kita caranya menyambut Ramadan. Ada yang menangis, ada yang bersedih, ada yang berbahagia, ada yang bergembira merahok. Orang-orang tua kita melihat anak cucunya. Bayangkan, coba kita pikirkan, nanti besok malam saat terjadi fajar, mereka berangkat, dinaikkan lagi, dikembalikan lagi. Setahun lagi kita menunggu. Maka buktikan baktinya kita kepada orang tua kita, keluarga kita. Buktikan, seandainya mereka masih bisa ngomong, masih bisa berbicara dengan kita, tentunya apa yang kita lakukan tentang hukum-hukum Ramadan ini akan mereka sampaikan. Karena mereka sudah bertemu dengan Tuhan. Kayak apa rasanya dahulu pada waktu Ramadan, ia menjalankan Ramadan. Allah itu sudah tahu jawabannya sekarang. Seandainya kita ilustrasikan, Allah itu ingin menyampaikan dengan kita, wahai anakku, Abah dahulu bulan puasa biasa-biasa saja, sembarang gagal berbuka, tidak berpuasa, kayak ini rasanya. Bubu hentikan barang hujan roh, jangan lagi. Abah sudah merasakan saat ini. Seandainya bisa roh bicara menyampaikan dengan kita, seandainya. Dahulu kita meratapi, kita bersedih dengan kepergian orang tua kita bersedih dengan kepergian keluarga kita yang mendahului kita. Tapi saat ini mereka lah yang bersedih. Maka dengan hadirnya kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita di bulan Ramadan ini, membuat mereka berbahagia. Mereka berbahagia karena ketika kita dengan sungguh-sungguh di bulan Ramadan, mereka pun akan mendapatkan kesungguhan kita. Akibat kesungguhan kita itu adalah menyelamatkan bagi orang tua kita yang sudah meninggal, keluarga kita yang sudah meninggal. Rasakan, kita ini kan masih bertanya-tanya karena masih bertahan pada hukum sunnah dan wajib. Sedangkan mereka yang sudah meninggal tidak ada lagi bicara sunnah dan wajib. Mereka sudah tahu. Akibat mereka menjalankan kehidupan di dunia hukum-hukum Islam ini, mereka sudah mengetahuinya sekarang. Sayangnya, seandainya roh tadi bisa berbicara dengan kita lagi, menyampaikan, sayangnya aku ini, ujar beliau, mau berbicara tapi bisa lagi engkau mendengar akan pembicaraan. Aku ingin menyampaikan betapa pentingnya Ramadan. Aku ingin menyampaikan ketika kita berbuat salah seperti ini rasanya bertanggung jawab dengan Tuhan. Belum Tuhan yang menanya, hanya malaikat yang menanya. Betapa kita rasakan itu ketika roh. Sedangkan kesempatan besok malam terakhir roh dan para malaikat langsung berangkat ke tubuh. Apa bakti kita tunjukkan? Sebulan full ini, sebulan Ramadan ini bakti kita kepada orang tua kita. Sebulan. Apapun yang kita amalkan di bulan Ramadan, berapapun nilainya keimanan, ketakwaan kita di bulan Ramadan, sebesar itulah akan didapat oleh para arwah daripada orang tua kita atau keluarga kita rasakan. Tidak bisa dinilai dengan rupiah. Bahkan kita membantu sesama pun di bulan Ramadan ini tidak dengan materi, tidak dengan duit, hanya dengan tenaga, hanya dengan ucapan, hanya dengan pikiran, itu pun tetap bernilai. Arwah pun sampai.
kepada Allah. Semua bacaan kita melakukan i'tikaf, mendengar tilawah. Ketika dibacakan tilawah, kita dengarkan, kita perhatikan kalimatnya, kita perhatikan katanya, kita perhatikan huruf-hurufnya. Satu huruf kali 10 kali 700 kali 1000. Belum perkataan, belum perkalimat. Tidak ada yang sia-sia di bulan Ramadan. Inilah mesin cuci Ramadan berfungsi sebulan full. Tidak ada yang sia-sia semuanya. Maka kita selain untuk diri kita di bulan Ramadan, pikirkanlah keluarga kita. Bukankah kita memiliki orang tua berbahagia yang orang tuanya masih hidup? Tapi bagaimana ketika orang tuanya sudah meninggal? Ini buktikan bakti kita kepada orang tua. Seandainya kita bisa berbicara juga dengan para roh orang tua kita, bah tenang, Ramadan ulun akan bersungguh-sungguh. Ini sudah membuktikan bakti kita. Setahun lagi barulah arwah itu turun, roh para turun lagi, para malaikat turun. Kita setahun lagi untuk membahagiakan kedua orang tua kita. Bayangkan ketika kedua orang tua kita masih hidup, kadang-kadang beliau dengan marah, kadang-kadang beliau dengan emosi, menyuruh kita untuk sholat, menyuruh kita untuk belajar. Saat ini beliau arwah-arwah sudah merasakan manfaat daripada bagaimana ketika beliau hidup menghendaki anak-anaknya, menghendaki ponakannya itu menjadi orang-orang yang beriman, menjadi orang-orang yang mengenal akan Tuhannya, menjadi orang-orang yang selalu menjaga kebersihan kesucian. Karena roh orang tua kita yang sudah meninggal ini tahu sudah. Kali lagi setelah bahasa kita membahas kekayaan atau membayangkan, kali sudah sampai. Inilah kebahagiaan mereka adalah tertumpu kepada kita yang masih hidup. Doakan terus menerus kepada mereka, walaupun tidak berdoa dengan bahasa-bahasa yang langsung ditujukan, hanya membaca istighfar pun sudah langsung sampai kepada para orang tua kita yang sudah meninggal, yang sudah kembali. Hadirnya bulan Ramadan ini nanti saat subuh, ketika kita sholat fajar, ketika imam sudah mengucap salam ke kanan dan ke kiri, berangkatlah, diangkatlah ke langit dunia. Para roh berangkat, maghrib diturunkan, nanti pada Idul Fitri pagi turun lagi perpisahan di sana. Sebelum zuhur, begitu aja zuhur langsung lagi, itulah terakhir. Apakah kita ini membawa tiket kemenangan akan disaksikan oleh para arwah orang tua kita? Apakah jadi menang? Apabila kita menang, itulah kebahagiaan mereka. Apabila kita kalah, itulah ratapan bagi orang tua kita. Sayangnya kita ini tidak bisa ditampakkan. Seandainya ditampakkan, mungkin ada lagi kita akan sibuk dengan dapur, mungkin tidak ada lagi bagi kita yang sibuk dengan dunia. Pasti bau saja lagi di musola, bau saja lagi. Seandainya ditampakkan, inilah kenapa Islam itu tidak ingin memberatkan umatnya. Semua yang ada perintah-perintah itu di dalam Ramadan ini banyak yang sunnah. Seandainya saat berbuka pun Allah wajibkan hanya dengan kurma dan air, ada berapa dosa yang dialami oleh umat. Pasti banyak yang dosa, sudah berbuka aja sudah melanggar. Seandainya diwajibkan untuk masih disunahkan, sehingga apabila melanggar, ada apa-apa aja Tuhan pahalanya kita ukuran. Ada melanggar bagi puasa bagi orang yang beriman, tapi bagi puasa orang yang awal, iya saat berkumpul, walaupun habis maghrib, walaupun saat tarawih, kita tarawih ia mengupat, ia menggunjing, selesailah, tidak dapat apapun, hanya lapar dan haus. Sia-sialah puasa kita. Maka benar-benar dijaga kita harapkan orang yang benar-benar beriman bertakwa itu jauh drastis secara perubahan kehidupannya, perilaku kehidupannya, karena menumbuhkan akhlak
ada yang luar biasa dengan keimanan, dengan agamanya sendiri, yaitu Islam, yaitu agama yang berserah diri. Di sini di konsep apabila masih ada yang memiliki konsep, ternyata dari almarhum guru sudah lengkap mencatatkan semuanya, baik Al-Quran maupun hadis-hadis. Bagaimana ketika kita berbuka, bagaimana ketika kita menjalani puasa, bagaimana ketika kita menjalani iktikaf selama 10 malam, bagaimana ketika kita menjalani, ketika kita menuntaskan atau menyelesaikan Ramadan. Justru saat menyelesaikan Ramadan ini, di dalam konsep ini sudah diletakkan pada awal-awal halaman tentang bagaimana penjelasan tentang Syawal sudah dijelaskan, arti dan nama bulan pun sudah ada keterangan. Tinggal kita membaca malam, pada malam hari ini kita hanya memperjelas agar semoga Ramadan tahun ini, nanti Ramadan di tahun akan datang menjadi peringatan bagi kita dan menambah ketakwaan, lebih konsekuensinya lebih lagi daripada tahun ini. Jadi tahun akan datang lebih lagi kita tingkatkan. Dan ini majelis juga pada tarawih. Nanti insyaallah kita akan buka kajian majelis kita mungkin dengan tema jadikanlah Al-Quran itu membaca atau menemukan diri sendiri. Kenapa alasan ini kita memberi judul? Karena banyak orang yang membaca Al-Quran hanya dijadikan sebagai bacaan. Al-Quran hanya dijadikan sebagai bacaan, maka tidak lain ini hanya mengharap pahala, tidak diamalkan sama dengan sia-sia. Pahala tidak menjamin membawa keberuntungan. Pahala tidak menjamin menjadi orang yang mutmainah, menjadi orang yang muttaqi. Bacaan Al-Quran, membaca Al-Quran hanya sebagai bacaan. Tapi ketika kita membaca Al-Quran, memahami makna, sehingga di dalam mengamalkannya lebih tepat. Karena Al-Quran sesungguhnya adalah diri kita, maka ketika kita membaca Al-Quran harus menyentuh semua diri kita, agar Al-Quran ini menjadi berisi, atau Al-Quran ini menjadi tidak sia-sia. Demikian kita tutup majelis kita. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.